Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadratul mukarramin, para alim, saha ulama, sepuh, mini sepuh, para rawuh sedaya, jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aziz yang berbahagia. Bersyukur kehadiratnya Allah masih limpahkan nikmatul iman wal Islam, nikmat taufik, sehat wal afiat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan tarawih, bisa melaksanakan majelis ilmu. Semoga semuanya selalu diberi nikmat panjang umur, amin ya. Nikmat sehat wal afiat, kangge sami-sami ngelampahi ketaatan dumateng Gusti Allah. Allahumma amin. Habil khusus ada permintaan doa dari sebagian jamaah kita, Pak Budi ya. Ingkang kala dalu nindakaken perjalanan umroh nggih. Mugi-mugi beliau ugi keluarga lan rombonganipun dipun paringi slamet. Lan kita ingkang ndongaaken mangke ketularan dipun panggil kalih Gusti Allah teng Mekah Madinah. Amin ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al. Kita melanjutkan pengajian kita pada ayat 128 ya. 128 halamannya 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Wa in di sini yang kita dengungkan min ba'liha, nun mati ketemu ba, bacaannya iklan ya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Wa in أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. Alaihima mad jaiz munfasil 4 harokat ya. Jangan lupa ayyusliha, nun mati ketemu ya, idgham bihun ya. Au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Wassulhu khair.
di sini ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya, yaitu ha dan kha, gitu. Nah, wasulhu. Nah, di sini bersih ha, ya. Kemudian khair, nggak ada sedikit suara kayak orang ngorok nih, ya. Wasulhu khair. Wasulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, di sini haknya tasdid, ya. Jadi kurang lebihnya contohnya seperti yang kita bacakan tadi, ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Nah, di sini yang kita panjangkan tastati'u 4 harokat, okay? Kemudian yang mendengung lam, kemudian bainan, nun tasydid, kemudian sa nisa, ini juga panjang mad wajib muttasil. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Nah, di sini yang kita dengungkan wa non mati ketemu ta adalah ikhfa, ya. Wa tuslihu, gitu. Kemudian fa innallaha non tasydid, ya. Wa tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi.
ada nun mati ketemu ya lagi di sini. Nama bacaannya idgham bihunna. Wa iyatafarraqa. Kemudian nun mati ketemu mim. Kullam. Nah, namanya idgham bihunna juga. Min nun mati ketemu sin ikhfa. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Jangan lupa di sini ada qalah ya. Walaqad. Kemudian wassa, shadnya tasydid ya, kita tunaikan tasydidnya. Ada qalqalah lagi min qablikum. Nah, qalqalah kita tunaikan ya. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, di sini yang mendengung pertama wa in, nah, non mati ketemu ta adalah ikhfa. Tak, nah, jangan lupa hamesnya kaf kita tunaikan. Takfuru. Mendengung yang berikutnya fa inna lillahi, nah ini non tasydid ya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa kana Allahu ghaniyan hamida. Jangan lupa kalimat ghaniyan, yaknya tasydid. Adapun tanwin ketemu ha yan di sini adalah idhar. Ghaniyan hamida. Jelas ya? Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila.
yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Nah, di sini ada idgham bi gunnah lagi. Iyasya non madi ketemu ya. Kemudian yang mendengung berikutnya ayyuhan nasu. Nah, non tasydid. Bi akharin, karena waqaf maka huruf yang paling akhir disukun atau dimatikan, nggih. Iyasya yuzhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallah. Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Nah, cara mengucapkan fa, ya. Ujung lidah ditempelkan ujung gigi yang atas. Fa, ya, bukan sa. Ya, kalau sa nanti jadi sin, ya. Fa, cukup gigi yang atas saja, ya. Fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Fa indallahi thawabud dunya wa kana Allahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, semoga hati kita, kehidupan kita duniawi ukhrawi selalu diberikan oleh Allah Ta'ala barokahnya nurnya Al-Quran. Amin, ya. Kita semua selalu dibimbing dengan hidayahnya Al-Quran. Allahumma amin. Kita akan terangkan terjemahan dan juga tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Yang artinya dari ayat 128, dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir atau bakhilnya. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh tadi, maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana di dalam seseorang berkeluarga. Ini khususnya ngeyem para ibu-ibu nih. Nah, ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu pun sepuh, pun sepuh nih kadang khawatir sebenarnya suami saya itu masih cinta sama saya atau tidak toh. Nah, gitu. Karena mungkin giginya sudah mulai ompong, gitu. Pipinya yang dulu mulus sekarang sudah keriput. Rambutnya yang dulu indah kemilau gitu, nah sekarang sudah mulai putih. Nah terus bagaimana ini? Allah terangkan di sini. Jadi kalau seorang perempuan atau seorang istri takut suaminya, masya Allah, ini kok suami saya kok sudah sering marah-marah ini. Nah obatnya apa? Diajak ngaji Selasa pagi. Gitu. Nah, diajak majelis taklim. Gitu. Karena hadirin dan hadirat, sifat sayang Allah berikan kepada hamba-hambanya orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi di dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka wudda. Nah, wudda itu sifat kasih sayang. Makanya orang iman tuh kalau benar-benar iman mempraktekkan amalan iman dan amalan Islamnya, amal solehnya, maka di sini mesti Allah akan jadikan di dalam hati itu sifat sayang. Suami akan sayang kepada istri, istri kalau beriman dan beramal soleh akan sayang kepada suami. Tapi seandainya kok terjadi, nah, seorang istri khawatir suaminya sudah mulai i'rad itu sudah berpaling dari istrinya itu. Maka bagaimana? Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Kalau seandainya keduanya berdamai, amin ya, termasuk keluarga kita, amin ya. Nah, maka itu nggak masalah. Lah bentuk perdamaiannya kalau dalam kitab tafsir di sini salah satu contohnya, misalkan dulu, ketika bapaknya masih dinas, gajinya pokoknya semuanya diserahkan kepada istri. Karena istrinya juga masih muda kan. Atau ketika bapaknya itu masih kuat-kuatnya kerja, pandai-pandainya berbisnis dan lain sebagainya, pokoknya semua hasilnya diserahkan kepada istri. Akhirnya sang istri bilang, sudah Pak, yang penting saya ini jangan diceraikan, yang penting saya masih dinafkahi walaupun dikurangi tidak apa-apa. Dulu jatah baju baru setiap awal bulan, gitu. Nah, sekarang sudah punya anak, sudah punya cucu, tidak apa-apalah. Baju barunya setahun sekali ketika mendekati Idul Fitri, mendekati Lebaran tidak apa-apa, yang penting anak-anak kita tercukupi, yang penting cucu-cucu kita ketika Lebaran, ketika ini semuanya tercukupi, tidak apa-apa. Nah, ini Mbah Utinya agak ngalah. Maka ini dalam firman Allah Ta'ala, fala junaha alaihima. Kemudian hadirin yang mulia, akan tetapi manusia ini godaannya kadang diajak damai itu, yaitu tadi sulit itu. Wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, hawa nafsu ini kadang mengajak orang itu untuk tidak damai gitu. Maka kadang dihadirkan di dalam hawa nafsu itu asyuhha, sifat kikir gitu kan. Nah, ini kadang juga seorang perempuan ini kadang tidak mau dikurangi jatah nafkahnya. Nah, maka di sini perlu adanya pengertian, saling memahami, saling mengerti antara pasangan suami dan istri. Nah, kemudian hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, wa in tuhsinu wa tattaqu. Jadi kalau kalian semua berbuat baik di dalam fi muamalatin nisa, dalam memperlakukan bagaimana seorang wanita atau seorang istri,
wa tattaqu, dan kalian wahai para suami, wahai para laki-laki bertakwa kepada Allah di dalam membina keluarga kalian, maka Allah berfirman, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha mengawasi, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, maka dari itu yang kita minta, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, bagaimana dunia kita, di dunia kita berhubungan dengan suami istri, dengan keluarga, ini bisa berkelanjutan sampai surganya Allah. Amin. Nah, maka untuk membina itu bagaimana hadirin yang mulia? Tadi sudah diterangkan, amanu wa amilus sholihah. Dalam keluarga kita dihidupkan suasana iman dan amal soleh. Nah, maka supaya menghidupkan suasana iman, suasana amal kebaikan di rumah kita, diadakan majelis-majelis ilmu agama. Majelis baca Quran bareng-bareng, walaupun suaminya satu pojok, istrinya satu pojok, nanti anaknya satu pojok, menantunya satu pojok. Nah, apalagi ini bulan Ramadan. Nah, diadakan, ayo tahajud bareng-bareng. Nah, bapaknya yang imamin. Gitu. Nah, Masya Allah, alangkah indahnya suasana keluarga kita. Gitu. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 129 yang artinya, dan kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengajarkan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menerangkan bila mana orang beristri lebih dari satu. Nah, ini kadang lebih cinta kepada istri yang muda. Nah, itu kan. Karena masih kinyis-kinyis katanya, Nah, di sini Allah tegur di sini. Janganlah seperti itu, tetaplah kita berusaha berbuat adil, ya, walaupun sebenarnya itu tidak bisa dibohongi, gitu. Maka firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Janganlah cenderung kepada satu istri saja yang kamu perhatikan, yang kamu lebihkan dalam cinta kamu, ya, walaupun sebenarnya namanya cinta itu kan dalam hati, ya. Ya, karena kalau sudah berani lebih dari satu, ya syaratnya tadi kita tetap berusaha adil. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, wa tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Jadi kalau kalian tetap berusaha, ya, islah, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, merukunkan keluarga, kemudian watat taku. Nah, kalian bertakwa kepada Allah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha kana ghafurar rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hadirin yang mulia, kita ini termasuk arahan dari guru kita, kiai kita, bagaimana kita dimanapun saja berada selalu niat islahun nafsi, ya, selalu niat memperbaiki diri. Nah, ini kalau sikap atau prinsip ini, ya, menjadi pedoman bagi setiap warga kita, Masya Allah. Tidak ada orang berbuat sombong kepada orang lain karena dia merasa aku ini masih kurang, masih perlu perbaikan, ya. Aku ini masih banyak kekhilafan, masih banyak ghaflahnya, masih banyak lalainya, masih banyak hal-hal yang Allah ajarkan dalam Islam yang belum aku tunaikan. Nah, akhirnya kita terus semangat untuk memperbaiki diri. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Ayat 130, dan jika keduanya bercerai,
maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Jadi hadirin yang mulia, nah kalau seandainya dalam kehidupan rumah tangga kok tidak bisa dihindari yang namanya perceraian, ya sudahlah, nggak usah kecil hati. Apalagi sampai bunuh diri. Nah, ini kadang kan terjadi seperti itu, ya. Seorang perempuan misalkan sudah ditinggalkan oleh suaminya, ya istilahnya apa? Habis manis sepah dibuang lah ini. Maka ini sebenarnya juga tidak baik, ya. Nggak baik. Ya. Akhirnya apa? Si perempuan tadi terus nyemplung ke Bengawan Madiun sana. Naudzubillah min dzalik. Enggak usahlah seperti itu. Allah sudah janji yuni. Allah akan mencukupi. Setiap yang berpisah tadi pun tetap rezekinya sama Gusti Allah masih akan dicukupi. Nah, kok masih khawatir lagi? Masya Allah, disiapkan ya. Di Al Masjid Indoor sana itu banyak orang yang ashabu sufa gitu. Ashabu sufa banyak di sana ya. Ikut khidmat di masjid, ikut bantu kebersihan dan lain sebagainya. Insya Allah di sana makan minum 3 kali kalau tidak puasa gitu. Kalau pas puasa ya 2 kali, buka sama sahur. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, jadi tidak usah terus putus asa, kecil hati, bahkan sampai tadi bunuh diri. Nggak usah. Bahkan di dalam agama Islam diajari gitu, bila mana ada orang-orang duafa, ada orang-orang masakin, aromil itu janda-janda yang tidak punya keluarga. Nah itu orang Islam yang lain yang diberikan kelebihan rezeki oleh Gusti Allah. Nah ini punya kewajiban untuk menyantuni semampunya. Nah, untuk memberikan santunan, nafkah, beras, sembako dan lain sebagainya. Sehingga kita itu hidup di dunia bareng-bareng, iman kepada Allah bareng-bareng, ngamalkan agama Islam bareng-bareng, nanti harapannya masuk surga bareng-bareng. Allahumma amin. Dan kemudian hadirin yang mulia, Allah jelaskan lagi, wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah adalah zat yang maha luas untuk mencukupi hamba-hambanya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Nah kalau hewan saja dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi hambanya yang namanya manusia mesti. Nah, hanya saja kita ini ya kadang memang diperintahkan untuk berusaha, untuk berikhtiar. Ya, hasilnya bagaimana itu kita serahkan kepada Allah. Hasilnya sedikit, sedang, banyak, semuanya itu sudah ada jatah rezekinya masing-masing, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 131 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kepadamu agar bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di sini dalam Al-Qur'an diulang-ulang. Bahkan di halaman ini saja diulang sampai 2 kali. Nah ini untuk mengingatkan kepada setiap diri kita. Kita diberikan harta oleh Allah. Harta itu sebenarnya milik Allah. Kita diberikan pangkat dan jabatan, itu juga sebenarnya milik Allah. Itu hanya amanah atau titipan untuk kita. Bahkan kita diberikan tubuh yang sehat, yang kekar, yang gagah, yang ganteng, yang cantik, itu juga hanya titipan dari Allah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh.
Kemudian hadirin yang mulia, walaqad wassaynal ladzina utul kitab. Orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dan Injil, itu sudah dipesani oleh Allah. Sebelum kalian, sebelum kita semua, orang-orang yang diberikan kitab Taurat, Injil, ya, Taurat dan Injil sudah dipesani. Kita juga dipesani oleh Allah. Pesannya apa? Di sini ya, wa iyyakum anittaqullah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Nah, bentuk takwa kita kepada Allah adalah mengamalkan Al-Quran. Gitu ya. Sekarang yang lagi rame, gitu, ya, negara ini mau diminta, ya, jangan seperti itu. Bumi ini miliknya siapa? Allah. Bahkan sungai Nil sampai Efrat itu mau direbut itu. Sungai Nil, sungai Efrat itu juga milik Allah. Ngapain kok rebutan seperti itu? Gak usah lah. Yang kita inginkan apa? Hidup damai, gitu. Nah, sehingga orang-orang yang Islam, orang-orang iman bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman. Nah, alhamdulillah kita hidup di negara yang aman, nyaman ya. Semoga istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, orang sudah dinasihati oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Nasihatnya diantaranya apa? Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah. Lah kok tetap kafir? Gitu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, kok kalian kafir, ingkar dengan peringatan Allah, kalian tidak mengindahkan nasihat Al-Quran, juga masalah sebenarnya. Yang rugi itu bukan kalian, yang rugi itu bukan Allah tapi kalian, karena hakikatnya bumi dan langit juga tetap milik Allah. Ya. Nah, maka disinilah kalau kita merenung deh, kok aku nggak mau taat kepada Allah ya, yang rugi kan aku sendiri. Aku kok kafir ya, ingkar dengan nikmatnya Allah, ingkar dengan perintahnya Allah, yang rugi aku sendiri bukan Allah, karena tetap langit dan bumi ini juga milik Allah. Bahkan Allah tegaskan lagi hadirin yang mulia, wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Walaupun kalian tidak iman kepada Allah, kalian tidak mau takwa kepada Allah, kalian meninggalkan agama Allah, Allah tetap maha sugih. Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha terpuji. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah. Tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah, tidak berkurang. Justru malah kita sendiri yang khawatir kalau aku ini enggak taat kepada Allah, aku tidak bertakwa kepada Allah, aku mengingkari perintah-perintah Allah, lah aku sendiri khawatir akulah yang rugi. Semoga Allah selamatkan kita semua. Diulang lagi ini ya, penjelasan langit, bumi, segala isinya itu milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ayat 132 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Nah ini ya, lawang langit bumi itu milik Allah, lah kok kamu rusak? Nah ini ada kabar katanya cuaca dibikin begini begitu. Itu kan sebagian dari antara langit dan bumi, gitu. Walaupun kamu rusak, ya tetap itu miliknya Allah, dan Allah yang sebaik-baik zat yang memelihara. Hutan-hutan misalkan digunduli tanpa ada pertanggungjawaban. Kemudian tanah digali, dirusak karena ada bahan ini bahan itu, gitu. Itu sebenarnya itu ya nggak ngefek dengan keagungan Allah, tidak ngefek. Gitu. Nah, karena Allah kalau sudah menghendaki, ya itu pasti nanti akan diperingatkan oleh Allah. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, jangan sampai kita menjadi manusia yang sifatnya merusak alam. Tapi kita usaha bagaimana kita resapi dan renungi langit bumi ini hakikatnya adalah milik Allah. Maka aku malu kalau itu semua sifatnya akan merusak apa yang diciptakan oleh Allah. Maka kita usaha belajar bagaimana memelihara alam, memelihara bumi,
memelihara laut, memelihara ini supaya apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tetap menjadi lestari, menjadi baik, menjadi bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang menyembahnya, sehingga kita menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 133 yang artinya kalau Allah menghendaki niscaya dimusnahkannya kamu semua wahai manusia, kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Jadi tadi sudah diterangkan kalau langit dan bumi milik Allah, lah kok kalian berbuat merusak, berbuat semena-mena? Kalau Allah mau, Allah menghilangkan kalian. Nanti setelah itu Allah tumbuhkan, Allah lahirkan orang-orang yang ahli memelihara alam, memelihara bumi, memelihara cuaca ini. Allah mampu, gitu ya. Nah, maka disinilah kalau kita kok berbuat hal-hal yang sifatnya negatif, nah ini kita harusnya merasa takut. Jangan-jangan nanti setelah itu aku dimatikan oleh Allah, akan digantikan generasi yang lebih baik daripada aku, sehingga aku rugi tidak mendapatkan fadilah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, maka di sini dalam Al-Quran mengajari kepada kita, bagaimana kita ini di mana saja berada, kapanpun kita hidup bersama siapapun, usaha untuk berbuat yang manfaat untuk orang lain. Insya Allah, Kemudian hadirin yang mulia, ayat 134 yang artinya barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah tegaskan, Allah itu memberikan kebaikan-kebaikan di dunia mampu, Allah memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat juga mampu, memberikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat juga mampu. Nah, kalau kenikmatan di akhirat itu loh, luar biasa. Sudah pernah kita jelaskan, rumah-rumah atau istana-istana di surga, bahan bakunya itu batu batanya terbuat dari emas dan perak. Ya kalau gitu kok ngapain kita sibuk bangun rumah kita yang hanya terbuat dari tanah liat. Saking sibuknya lupa bangun rumah kita di akhirat sana. Sibuk nggak usaha mempunyai kendaraan yang hakikatnya hanya besi rongsokan, yang dirangkai, yang dilas, didempul, dicat, Nah, lupa mencari kendaraan yang super mewah di akhirat sana. Ada orang yang ingin mengumpulkan dua-duanya juga tidak masalah, Allah Maha mampu. Nah, tapi itu tadi tetap jangan sampai lupa kita itu, bahwasanya di alam setelah dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih indah, jauh lebih nikmat, jauh lebih istimewa daripada kehidupan di dunia yang sementara ini. Makanya hadirin yang mulia, kita bulan suci Ramadan, memperbanyak iman dan amal, insya Allah. Kita usaha malam-malam Ramadan jangan terlewatkan, sholat tarawehnya, sholat witirnya, tadarusnya, insya Allah. Kalau ada kelebihan rezeki jangan dilewatkan, bersedekah, memberikan buka puasa, memberikan takjilan semampunya. Supaya apa hadirin yang mulia tadi? Supaya kehidupan duniawi kita makmur, ukhrawinya juga lebih makmur. Dan itu sudah ada kuncinya hadirin yang mulia.
Dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Orang kok ingin mendapatkan kehidupan dunia yang makmur, sejahtera, sukses, ya hendaklah belajar ilmunya. Aku kok ahli dalam bidang pertanian, ya pelajarilah bagaimana pertanian yang hasilnya luar biasa, kemudian biaya dalam perawatannya lebih irit, lebih hemat gimana. Aku kok diberikan keahlian oleh Allah dalam ilmu perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, gimana caranya? Ya pelajarilah. Yang penting dalam perdagangan kita berusaha menerapkan dan mempraktekkan sifat jujur untuk mendapatkan pahala dari hadisnya baginda Nabi, at-tajirus shaduq ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Seorang pedagang, seorang peniaga yang jujur, maka dia akan dikumpulkan bareng bersama para nabi, para siddiq, orang-orang yang benar imannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, dan juga hamba-hambanya Allah yang soleh. Aku diberikan keahlian oleh Allah dalam ilmu pemerintahan, ngatur negara, ngatur provinsi, ngatur kabupaten, ngatur kecamatan, sampai ngatur RT RW, ya kita tekuni di situ. Ilmunya itu yang benar bagaimana, undang-undangnya yang benar bagaimana, pasal-pasalnya itu. Sehingga kita menjadi pejabat yang adil. Kalau menjadi pejabat yang adil, termasuk nanti di akhirat akan diberikan naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana menjadi seorang pejabat yang adil, maka doanya akan dikabulkan, gitu kan. Nah, termasuk doa yang makbul adalah al-imamul adil. Aku kok diberikan keahlian dalam ilmu kesehatan, kedokteran, ditekuni, gitu. Ditekuni, ditelateni, sehingga ilmu kedokteranku bermanfaat untuk hamba Allah, menolong orang-orang yang sakit, menolong hamba-hamba Allah yang perlu disembuhkan. Akhirnya kita mendapatkan doa baik dari orang-orang yang kita tolong. Allahumma amin. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Orang diberikan keahlian sebagai seorang guru, ini juga ditelateni. Akhirnya ketika dia telaten menjadi guru yang baik, tahu-tahu dipanggil ujian sertifikasi. Oke, Pak Ji. Tahu-tahu naik jabatan jadi kepala sekolah. Tahu-tahu naik lagi jabatannya. Karena apa, hadirin yang mulia, dia ingin mendapatkan keuntungan, kemanfaatan duniawi. Fa'alaihi bil ilmi, dia menunaikan ilmunya. Begitu juga kita ingin menggapai keuntungan di akhirat, ada juga ilmunya. Contohnya, orang yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari, sholat subuh berjamaah, habis subuh buat majelis ilmu sampai terbit matahari. Setelah itu sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Allahumma amin. Apalagi nanti hadirin yang mulia 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan gitu. Nah, kita itikaf malam hari sampai subuh, sampai isyraq. Akhirnya kita di bulan Ramadan panen dengan pahala, panen dengan fadilah, keutamaan, berbuat kebaikan, berbuat amal-amal soleh dalam bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Karena sudah kita tekuni dalam menekan hawa nafsu, akhirnya dihadiahi oleh Allah yang namanya hari raya. Nah, kalau kehidupan kita semuanya kita jadikan seperti bulan Ramadan, nah akhirnya apa? Wafat kita nanti menjadi hari raya. Masya Allah.
lega rasanya itu. Nah, semoga termasuk jamaah kita, Allahumma amin. Monggo Pak Sih. Oke, alhamdulillah. Monggo pertanyaan dua penanya pertama dari ibu-ibu dengan pegang mic-nya kita umumkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu selesainya ngaji ini setelah ditutup, jadi biarkan kitabnya di depan kita masing-masing, jadi numpuknya nanti. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa yang berangkat umroh adalah Bapak Diri Cahyo beserta Ibu dan Bapak Siswanto beserta Ibu. Oke, semoga ibu-ibu wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan saya dari sujud tilawah dan bacaan dari sujud tilawah itu apakah sama dengan sujud yang seperti biasanya? Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan bagaimana tentang fadilahnya sujud tilawah dan bacaannya, okay? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Fadilahnya sujud tilawah dalam sebuah riwayat dikatakan, jadi ketika manusia membaca Al-Quran, di situ ada ayat-ayat sajdah yang disunahkan untuk mengerjakan sujud. Setelah itu kok dia mau sujud, maka syaitan itu lari terbirit-birit itu. Nah, sambil mengatakan, kamu manusia sangat beruntung, kalian diperintahkan sujud oleh Tuhanmu, akhirnya kalian sami'na wa ta'na. Nah, kami ini diciptakan nggak mau sujud sama Mbah Nabi Adam waktu itu. Nah, akhirnya kami menjadi makhluk yang celaka, namanya setan dan iblis itu. Gitu ya. Nah, sebagian juga saking takutnya setan dari orang yang sujud tilawah tadi, lari menjauh itu sampai terkentut-kentut, terkencing-kencing gitu. Nah, ya. Nah, maka disinilah akhirnya apa? Setan itu paling benci kalau melihat manusia itu sujud. Ya, maka kita usaha kalau ada perintah sujud ya sujud, walaupun itu perintahnya sunnah ya, seperti sujud tilawah. Nah, kemudian bacaannya apa? Itu sama dengan sujud syukur. Sajada wajhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kalau tidak bisa baca tasbih biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Oke. Kalau kepanjangan lagi subhanallah, 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 itu juga boleh. Makaten Ibu nggih? Nggih, monggo. Oke, satu penanya lagi. Monggo, wonten Ibu-ibu? Wonten. Boleh ini bebas mau tanya tentang puasa, tentang nopo asal mawon nggih, monggo nggih. Tentang zakat, tentang nopo mawon masail fikih nggih. Sampun dipun tutup kangge ibu-ibu. Nah, nggih. boleh tanya misalnya kalau saya nuntut baju baru boleh enggak itu? Kalau seandainya seorang istri minta baju baru, nah itu hak atau kewajiban seorang suami membelikan baju baru untuk istri, itu minimal dalam setahun 2 kali, bukan hanya sekali. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu di permulaan musim dingin dan permulaan musim panas. Kalau musim dingin mungkin di Magetan sini perlu jaket gitu, nah perlu baju yang berbahan dari wool itu, boleh. Nanti kalau musim panas mungkin bajunya yang tipis-tipis supaya hangat gitu, boleh. Setahun minimal 2 kali. Tapi ada juga nasihat, semakin suami itu loman, semakin suami banyak memberikan hadiah kepada istri, itu katanya semakin banyak rezekinya. Akan tetapi dalam Islam tetap mengajarkan jangan berlebihan.
Kita atur sedemikian mungkin, ya tidak terlalu pelit, tidak terlalu barbor, gitu. Nah, sedang-sedang saja, gitu. Ye, monggo. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Bambang. Ye, monggo. Kak Wani ngerasani kosoan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan masalah puasa ini, jadi banyak disebutkan bahwasanya untuk 10 hari pertama mendapatkan rahmat, kedua ini Maghfirah. Ampunan. Terus yang 10 hari ketiga ini adalah berbeda dari sisa kita. Terkait dengan masalah ini kan juga ada hadis-hadisnya ya. Nah, bukankah untuk mulai dari pertama puasa pertama sampai dengan akhir ini juga sebenarnya dari ketiga waktu dari 10 hari juga sebenarnya termasuk semua. Kenapa itu kok dibeda-bedakan 10 hari pertama akan dapatkan ini, hari 10 kedua dapatkan ini, 10 hari ke yang terakhir dapatkan ini. Mohon penjelasannya sih. Jadi hadis yang menerangkan tentang bahwasannya 10 hari yang awal dari bulan Ramadan merupakan rahmat, 10 hari yang kedua merupakan ampunan, 10 hari yang ketiga merupakan pembebasan dari api neraka. Ini kalau menurut sebagian ulama adalah mimbabi tarhib, supaya menyemangati, mensupport, gitu loh. Padahal rahmatnya Allah kan ya setiap hari diberikan kepada hambanya, gitu. Ampunan Allah setiap ba'da sholat juga ada ampunan dari Allah, gitu. Bahkan kita berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk mengerjakan sholat jamaah, satu langkah juga ampunan dari Allah, gitu. Nah, ini tadi sebagian ulama itu mengatakan supaya lebih semangat lagi, ya, dikhususkan itu dalam hadis itu. Tapi tetap keyakinan kita, ya, rahmatnya Allah, ampunan Allah itu ya setiap saat mesti ada. Hanya saja itu tadi diulang-ulang oleh baginda Nabi dalam hadis beliau. Ini supaya orang-orang itu lebih semangat lagi. Apalagi di bulan suci Ramadan, para setan, para iblis yang biasanya menggoda, menggiurkan manusia sudah dibergol. Nah, jadi musuh kita itu hanya satu saat ini, hanya hawa nafsu kita. Itu makanya disitulah Nabi mengulang-ulang dan mengkhususkan tadi supaya lebih semangat lagi. Ini loh, kalau kamu tuh sungguh-sungguh, ini penuh dengan rahmatnya Allah. Jangan kamu lewatkan 10 hari awal. 10 hari yang kedua penuh dengan ampunan Allah. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Makanya ya, Allah ya. Ada hadisnya ada. Panjenengan buka di kitab Fadilah Ramadan. Nah, ada gini Pak Ji kitabnya ini. Nah, nanti ditunjukkan Pak Ji ya. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Ngaten nggih? Nah, tentang kekuatan hadisnya sahih atau hasan atau dhaif nanti bisa dipirsani itu. Di situ ada keterangannya, hadis sahih atau hasan atau apa. Intinya sebagian ulama kalau hadis itu menerangkan tentang fadilah, ya, tentang keutamaan itu walaupun hadis dhaif itu tidak masalah. Tapi kalau sudah urusan akidah, urusan syariah, nah ini yang dipilih adalah hadis-hadis yang sahih, minimalnya yang hasan. Jelas Pak ya? Pak Haji Hamzah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Sekarang ini dari sholat tarawih. Pagi yang di Masjidil Haram sekarang sudah menjadi booming. Ingin tidak hanya di negeri kita, tapi sampai ke Haram main pun dilaksanakan yang lain. Tarawih sudah kita jalankan, kemudian kita sudah belajar mempraktikkan
akan mulai jam 3. Siap. Terus ganti azan namanya azan awal. Ya. Sekarang yang kita perlu belajar ilmu lagi yaitu urut-urutan. Ya. Kemulai itu apa saja? Ya. Karena witirnya sudah ketika tarawih sudah witir. Ya. Urutan itu mulai dari sholat apa saja kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang qiyamul lail. Qiyamul lail itu yang perlu kita jaga betul-betul, nah, itu adalah terutama dimulai dari sholat isya. Sholat isya kita usaha kita kerjakan secara berjamaah. Karena ada hadis, dengan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shallal isya'a jama'atan faka'an nama qoma nisfal lail." Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti orang yang qiyamul lail atau tahajud separuh malam. Kemudian dilanjutkan lagi, barang siapa yang dia ini sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat tahajud atau qiyamul lail semalam penuh. Ya, makanya ibadah fardu pahalanya itu tidak bisa diungkuli oleh ibadah sunnah. Nah, kadang ada orang itu sebagian itu keliru dalam mempraktekkan. Gitu. Contohnya apa? Sholat malam, sholat tahajud semalam penuh, akhirnya subuhnya kelewatan. Nah, gitu. Nah, kadang ada sebagian pondok mungkin ya malam hari tahajud, sholat tasbih, tapi sholat subuhnya kelewatan. Nah, maka ini kurang benar, gitu. Nah, kemudian setelah itu yang kita jaga adalah sholat ba'diyatal isya. Karena sholat sunnah rawatib itu fadilahnya lebih besar daripada sholat tarawih. Sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, makanya jangan kelewatan kalau kita menjadi imam atau menjadi takmir masjid, takmir mushola, tetap kita arahkan para jamaah setelah selesai sholat isya mengerjakan sholat ba'diyah. Gitu. Nah, kemudian baru sholat tarawih. Nah, kemudian sholat witir. Sholat witir ini kalau Ramadan sebagian ulama itu dikerjakan bareng-bareng untuk menyemangati itu tadi. Nah, sebagian ulama itu menyarankan sholat witir diletakkan di penutup, gitu ya, sebagai penutup dari sholat tahajud kita. Nah, akhirnya untuk mengamalkan dua-duanya, sebagian ulama menyarankan ya biarlah yang sholat witir yang adaan itu kita kerjakan selesai taraweh, gitu. Kemudian kita supaya mendapatkan fadilahnya, sholat malam kita ditutup dengan sholat witir, kita sholat witir lagi. Niatannya apa? Mengqodoi sholat witir yang pernah kita tinggalkan. Sudah kita jelaskan Selasa yang lalu begitu. Jelas ya Pak Cik ya? Nah, kemudian malam hari kalau bangun, kita mau sholat tasbih boleh. Sholat tasbih fadilahnya sudah pernah kita jelaskan. Dalam kitab Al-Madjarur Rabi itu diterangkan, orang yang mengerjakan sholat tasbih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, walaupun sebanyak butir-butir pasir yang ada di pantai. Sinten sesaket ngitung butiran pasir yang ada di pantai, gitu. Mau kita kerjakan sholat tahajud, sholat tahajud ya boleh. Mau kita kerjakan qiyamul lail itu sholat hajat juga boleh, sholat taubat juga boleh. Ngatakan nggih? Nah, begitu juga yang kita jaga qobliyatal subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya baik sekali nggih bagi para imam, para takmir masjid itu antara adzan subuh dengan sholat fardu itu jedanya mungkin agak jauh, enggak apa-apa. Mungkin 15 menit, 20 menit supaya memberikan kesempatan para jamaah untuk istiqomah mengerjakan qobliyah subuh. Jelas Pak Cik ya? Ya, alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.